Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami masih ada Tuhan. Kami masih kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Tidak ada yang dapat kami sombongkan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, semua yang kami punya ini Tuhan berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang lebih sungguh lagi mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu.
terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini, kami berkumpul, kami bersekutu, kami bersatu hati Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, supaya kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Bapa. Terima kasih Yesus yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan hati yang bersyukur kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Menuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita percaya saudara, Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Kita tinggikan Dia, Allah yang layak kita tinggikan. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Menuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Menuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama. Sama-sama katakan amin.
sangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Biar nama Tuhan yang Kita masih bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau gunung batu kami Tuhan. Dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sama-sama katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam berubah. Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Mari katakan Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Dan Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, yang benar, yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, yang benar, yang gelombang timbullah tanah yang berlubang, menjadi sigap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, haleluya. timbullah tanah yang berubah,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita percaya saudara, di setiap fase kehidupan kita Tuhan selalu ada. Amin. Seberat apapun cobaan, seberat apapun, kita percaya Tuhan selalu menopang kita. Amin. Haleluya Yesus. Biar hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian penyembahan kami ya Tuhan hanya untuk Engkau. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Bukan gagah-gagahan kami Tuhan. Kami menari, kami melompat. Semua untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Sebab kami merasakan kebaikan Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami. Sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kau ku tinggikan Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Ya bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus Tuhan, Yesus
tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Haleluya Yesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, ku mau agungkan nama-Mu Yesus, nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan imanmu Yesus, Yesus. Kami tinggikan Tuhan, selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama. Katakan ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang telah Kau tebus lunas Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan kepadamu ya Bapa. Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah Kau
Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Katakan sembah dan puji. sembah dan puji Yesus Tuhan. sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi Tuhan. Puji Dia, Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, Sang Oh Tuhan, hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Glory, glory, glory. Sembah dan puji Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang besar, agung dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau boleh duduk di atas puji-pujian kami. Dan kiranya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kebutuhan bagi hidup kami. Dan semakin hari Tuhan, hidup kami, pribadi kami boleh lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau boleh pakai mereka dengan luar biasa. Begitupun dengan setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami lakukan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang memberkati mereka. Amen. Tuhan yang membalas berlipat-lipat. Haleluya. Kiranya nama-Mu selalu dimuliakan dan tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya undang yang akan membawakan korban persembahan. Haleluya Yesus. Oh, Jesus. I love you, Lord. Oh, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the
close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All of my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say it, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Dengan kasih Kristus, saya undang hambanya. Beri pujian buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, Tuhan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang akan melayani dan juga ada peserta dari NPWC kemarin yang melayani, yang ikut seminar sana hari ini ada di tempat ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau dengarkan kesaksian pujian dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Kebetulan acaranya ibu-ibu gembala dan ini adalah hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu ya, puji Tuhan. Kami berikan kesempatan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kitanya. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami dari Manado boleh sama-sama beribadah dengan jemaat yang ada di tempat ini. Dan mungkin yang lain sudah kenal saya. Saya mama dari Sese yang biasa melayani di sini juga, dan ini teman-teman kami, kami ada bertiga ini, Ketua Rayon di GPDI Samrat Manado, dan yang ini Ibu Gembala di Silian ya, Tombatu Silian. Dan puji Tuhan kami ada di sini, seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Gembala, kami mengikuti NPWC. Dan memang awal-awalnya NPWC itu hanya diuntukkan kepada ibu-ibu gembala. Awal-awalnya hanya untuk ibu-ibu gembala, tapi puji Tuhan pada akhir-akhirnya seluruh pelayan boleh ikut katanya, wanita, karena ini acara pelwap. Jadi semua pelayan wanita boleh untuk ikut, dan kami juga ini termasuk dalam pengurus pelwap yang ada di Kota Manado di wilayah 1 Wenang Tikala. Dan kami tidak akan berlambat-lambat karena saya tahu di sini ibadahnya tidak terlalu panjang, dan puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik kepada kami semua. Dan walaupun memang saat ini sedikit terganggu karena flu, mungkin karena kecapean bolak-balik ke tempat biasa kalau orang Manado datang di Jakarta. Tidak lengkap katanya kalau tidak absen ke Mangga Dua dan Tanah Abang. Dan karena saya sudah cukup tahu dengan kota Jakarta, jadi saya mengantar dan ini sedikit terganggu. Tapi puji Tuhan tidak mengapa, walaupun suara kami terganggu, kami akan memuji Tuhan. Memang kami juga ini bertiga di Manado, kami juga memang punya grup pelayanan, vokal grup, tapi kami datang ini bukan grup pelayanan karena ikut NPWC. Jadi kami menyanyi
lagu yang umum aja, pasti Bapak Ibu juga sudah tahu. Jadi kita akan menyanyi lagu yang sering kita bawakan di NPWC ya, Ibu Gembala. Berkali-kali Tuhan. Yesus setia ya itu. Nanti minta tolong ditampilkan karena memang belum terlalu menguasai juga. Tampilkan, minta tolong ditampilkan di layar. Karena lagu ini juga baru jadi lagu saat kami mengikuti NPWC. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada,
lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Puji Tuhan. Minta maaf ya suara kami terganggu. Jadi Bapak Ibu, memang saya pribadi sangat tersentuh dengan lagu-lagu ini karena beberapa bulan yang lalu saya mengalami sakit dan sakit. Tapi Tuhan itu begitu setia dalam kehidupan saya. Saya boleh merasakan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Bulan Oktober saya divonis dokter, saya mengidap kanker di bagian lambung saya. Dan pada bulan Februari saya pergi ke Pena untuk berobat. Di sana saya mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa sakit yang ada di lambung saya Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Di bulan Februari saya juga mendapat sakit di bagian leher saya. Dan itu dokter katakan itu sudah kanker tiroid. Udah stadium, kalau dalam stadium itu udah tiroid 5. Kiri 4 dan kanan 5. Kata dokter, saat itu juga saya sudah harus dioperasi Bapak Ibu. Tapi saya berkata kepada dokter, dokter saya punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bulan Februari itu akhir bulan Mei saya berobat itu, saya pulang, anak-anak saya yang di sini tidak tahu termasuk Sese, saya pulang ke rumah, saya hanya berdoa, saya berserah kepada Tuhan. Dan begitu sampai 3 minggu di Manado Bapak Ibu, saya kembali lagi mengadakan pemeriksaan. Di bagian leher saya itu tiroid. Dan puji Tuhan hasilnya saya bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup saya. Tuhan itu begitu setia dalam hidup saya. Kata dokter, semua hasil saya sudah bersih Bapak itu. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kesaksian kami. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya mendapat kepercayaan lagi berdiri di hadapan jemaat di tempat ini oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Karena beberapa waktu lalu saya ingat sudah kesekian kali ini saya bersama-sama dengan jemaat dalam pelayanan yang ada tempat ini. Dan sebagaimana tadi kesaksian dan sekaligus pujian bahwa saya ada bersama dengan istri hari ini karena beliau mengikuti NPWC yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Jadi saya tidak hadir sebagai pelwap, tapi saya hadir untuk mendampingi istri karena istri ada sedikit gangguan di bagian belakang ya, jadi harus dikawal ya supaya kalau jadi sesuatu pasti itu dapat terminimalisir, teratasi ya. Dan puji Tuhan acara itu boleh selesai dan sebagaimana tadi para peserta ya 4 orang, 4 dari sekian banyak yang hadir dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri karena GPDI juga berada di luar negeri. Ada keterwakilan dari luar negeri untuk bersama-sama dalam acara dimaksud.
Puji Tuhan, saya merasa pertolongan Tuhan sebagaimana pujian tadi, di mana sepanjang ada di Jakarta beberapa hari ini rasa-rasanya saya tidak pernah lapar ya. Kalau soal makan, soal minum, ya semua terpenuhi, selalu terpenuhi ya. Apalagi ketika hari ini kita mau makan sehidangan dengan firman Tuhan, itu lebih lagi dari sekedar makanan jasmani ya. Jadi pagi hari ini kita akan menikmati makanan rohani ya. Baik, untuk tidak berlama-lama kita akan melihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya sekali lagi saya sebagai seorang gembala di tempat yang agak jauh dari kota Manado, perjalanannya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya, baru boleh tiba di Kabupaten Minahasa Tenggara ya. Kalau Ibu Cia tadi tinggalnya di Manado, tapi jangan kira dia orang kota, tapi hidupnya juga dia dedikasikan bagi pelayanan ya. Jadi itulah kita yang sudah menerima anugerah Allah, biar kita juga dedikasikan hidup kita bagi Tuhan dan bagi pekerjaannya. Haleluya. Puji Tuhan, saya membaca bagi kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat dari dalam pembacaan ini 2 ayat. Jadi dalam pasal 6 ini ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Ayat yang ke-23. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sebelum saya lanjut, kalau ada perbedaan kata dari pembacaan tadi, karena Alkitab ini adalah Alkitab terjemahan terbaru ya. Saya melihat sebentar saja ternyata ada beberapa kata yang berbeda dengan terjemahan sebelumnya ya. Jadi itu yang harus disampaikan lebih dahulu supaya kita tidak berkata kenapa Alkitab saya berbeda dengan Alkitab dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita tahu cerita tentang Nuh. Cerita tentang Nuh itu juga cerita tentang dunia ini ya, dan isinya ya. Dan kalau saya dapat beri tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu menuruti atau mengikuti ukuran Allah ya. Ikuti dan turuti ukuran Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu, kisah Nabi Nuh itu telah, saya percaya kita semua tahu, kita semua mengerti, sebab sejak dari sekolah minggu ini menjadi cerita ya, menjadi cerita yang menarik bagi anak-anak sekolah minggu ya. Dan kenapa Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat kapal besar atau bahtera ya? Karena Tuhan melihat kejahatan dunia ini semakin menjadi-jadi ya. Kita bayangkan kejahatan di zaman purba itu sudah begitu, apalagi kejahatan hari-hari ini ya. Jadi kalau Tuhan menghukum dunia, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera untuk supaya semua seisi keluarganya, bahkan semua hewan, semua binatang ya, baik burung maupun yang melata, berpasang-pasangan itu dimasukkan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Tetapi tujuannya untuk supaya
umat manusia itu dibaharui hidupnya, ya. Dibaharui hidupnya. Ada kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, itu ada regenerasi kehidupan baik manusia maupun hewan dan tumbuhan, ya. Kenapa? Karena tadi Tuhan menghukum dunia karena kejahatan yang luar biasa terjadi. Nah, di pandangan mata Tuhan, Nuh ini adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Maka dalam ayatnya yang ke-8 tadi, pembacaan pertama, Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Dan dalam terjemahan lain, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu dinyatakan Tuhan bagi Nuh supaya tadi istri dan anak-anak Nuh, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, ya, harus masuk ke dalam bahtera itu. Begitu juga semua makhluk hidup lainnya, ya, baik itu burung-burung, baik itu hewan melata secara berpasang-pasangan. Yang saya katakan tadi, ada regenerasi yang akan dinyatakan Tuhan pasca dunia ditunggang balikan oleh air bah, ya. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, atau firman Tuhan katakan tadi, kemurahan atau kasih karunia bagi Nuh didapatnya bukan hadiah semata-mata, bukan pemberian semata-mata, tetapi karena Tuhan memandang hanya Nuh lah yang berkenan untuk itu, ya. Sehingga Tuhan menyatakan, menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, ya, supaya mereka terlindungi, ya. Dan ketika air bah itu surut, maka mereka keluar dari dalam bahtera itu dan menjalani, ya, hidup yang baru, ya. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan keluarga Nuh, ya. Dan itulah sebabnya Tuhan menyuruh buat bahtera, tetapi tidak membuat bahtera sembarangan. Makanya saya katakan tadi, tema pemberitaan firman Tuhan, turuti ukuran Allah dalam hidup kita. Itu yang dilakukan, yang disuruh oleh Allah kepada Nuh, ya. Ukuran apa itu? Tuhan menetapkan ukuran panjang dari bahtera. Berapa? 300, bukan 300 mil, 300 hasta, ya, yang jika dikalikan, karena kalau saya baca referensi, 1 hasta itu sepanjang dari sikut ke jari-jari, jadi kurang lebih 45 cm, ya. Lebarnya berapa? 50 hasta, ya. Tingginya berapa? 30 hasta. Itulah yang ditetapkan Allah untuk dilakukan oleh atau dikerjakan oleh Nuh. Nuh harus mengikut itu. Nuh tidak serta-merta berkata kepada Tuhan, menawarkan sesuatu, kalau boleh Tuhan, supaya lebih banyak muatan dari atau isi dari bahtera itu, boleh enggak 300, boleh enggak 500 hasta panjangnya? Tidak. Nuh tidak tawar-menawar dengan ukuran itu. Karena ukuran itu adalah ukuran yang Tuhan beri. Dengan kata lain, ukuran itu adalah ukuran firman Tuhan. Nuh melakukan ketetapan Allah. Sehingga ketika hukuman bagi manusia dan seluruh makhluk, bagi manusia yang sudah berdosa, yang hidup dalam kejahatan waktu itu, dimusnahkan semuanya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ada pembaharuan yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini. Ada pertanyaan, sekiranya seperti saya katakan, Nuh ini menawarkan diri atau melawan kehendak Allah. Berbuat sesuatu, dia berbuat, tetapi tidak dengan ukuran Allah. Saya percaya bahtera itu tidak akan selesai. Ya. Kalau toh itu selesai, ada sesuatu yang Tuhan harus
taruh dalam diri Nuh bahwa dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Tetapi begitu Nuh sebagaimana dia sebagai orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang benar kepada Tuhan, maka ketika Tuhan menyuruhnya untuk membuat bahtera itu, semua dilakukannya menurut ukuran Tuhan. Dan apa yang ada di dalam bahtera itu ketika keluar, ya, ketika selesai, ketika air bah itu surut, kita tahu cerita tentang itu. Maka ada sesuatu yang luar biasa, dan dari keturunan Nuh lah, ya, terjadi regenerasi dalam hidup, termasuk bagi hewan, bagi binatang, bagi burung di udara dan segala macam, ya. Sehingga jika itu ada sampai saat ini, ya, saudara tahu ada hamba Tuhan di Manado berkelakar. Sekiranya katanya Nuh tidak taruh ular piton atau ular sawah di dalam bahtera, ya, maka orang Manado tidak ada lagi, ya, makanan atau menu yang ekstrim, ya. Di Manado sangat terkenal dengan menu ekstrim itu. Kalau di luar Manado ular itu katanya iblis, tapi kalau di Manado ular itu ikan. Asal ada rica, orang Manado bilang ada cabai, pasti itu jadi ikan. Jadi menu yang sedap. Saya kira Bapak Gembala pernah menikmati itu, belum? Belum. Kalau ke Manado, mari kita nikmati sama-sama, ya. Seperti itu orang Manado. Jadi mereka sangat bersyukur. Ya, hamba Tuhan ini bilang saya sangat bersyukur kepada Nuh yang oleh kedengarannya, oleh karena ketaatannya kepada apa yang menjadi ukuran Tuhan, ular sekalipun masuk, ya, betina dan jantan, supaya dia dapat berkembang biak, ya. Sebagaimana Nuh sendiri dengan anak-anaknya laki-laki dan anak-anak menantunya perempuan, ya. Disitulah saya katakan regenerasi itu terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu, itu cerita tentang Nuh, ya. Ada cerita lain, bagaimana hidup manusia itu harus takluk dan tunduk kepada kehendak Allah, ya. Kalau kita melihat kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, kita melihat ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Ini juga tentang ketertundukan, tentang keteraturan hidup, tentang bagaimana kita mengikuti ukuran Allah. Dikatakan demikian. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir, ia menjadi sembuh. Siapa itu? Ya, Naaman. Kita tahu Naaman sebagai seorang panglima, ya, panglima perang yang mengalahkan musuh, ya. Tetapi dia mengalami sesuatu yang Tuhan juga izinkan, ya. Perjuangannya tidak terhalang oleh penyakit yang dia alami. Dan oleh abdi Allah Elisa menyuruhnya, ya, untuk membenamkan diri, mandi di sungai Yordan, ya. Untuk apa? Supaya sakit kustanya itu sembuh, supaya dia dipulihkan, supaya dia ditahirkan, supaya tubuhnya menjadi bersih lagi, ya. Kalau kita melihat banyak hal yang dialami oleh Naaman dalam kehidupannya, ya. Banyak hal yang dia rasakan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai abdi Allah, ya, sebagai panglima perang yang mendapat kepercayaan, ya.
Dan apa yang dikatakan oleh Elisa, supaya engkau pergi ke sungai Yordan, ya, untuk benamkan diri 7 kali, ya, 7 kali. Seperti juga halnya Nuh, kalau dia tawar menawar dengan Elisa, ya, Tuhan terlalu banyak kalau 7 kali, boleh enggak cuma 5 kali, ya. Saya pastikan Naaman tidak sembuh. Ya. Sudah 5 kali lagi. Sekalipun dia bersungut-sungut untuk pergi ke sungai Yordan. Tetapi dia pun pernah berkata, ada sungai lain yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih bersih. Yang jauh lebih jernih airnya dari sekedar sungai Yordan. Yaitu ada sungai Tartar, ya. Harusnya kalau suruh memilih, pilihlah sungai itu. Karena dianggapnya sungai Yordan itu kotor, ya. Sungai Yordan kotor. Jadi dipikirnya itu baiklah saya ikuti, tetapi 5 kali saja. Dan di sungai Tartar dan sungai Abana, ada 2 sungai. Tetapi oleh karena dia punya ketertundukan kepada Tuhan, punya ketaatan kepada Tuhan, dia harus menyesuaikan dirinya dan hidupnya karena dia sebagai seorang yang dihormati pada zaman itu. Maka dia juga harus mengikuti. Sebagaimana ketika dia memimpin pasukan, dia ingin untuk pasukannya mengikuti perintahnya. Dia juga harus melakukan apa yang dikatakan oleh Allah baginya. Pergi ke sungai Yordan dan mandilah di sana. Celupkanlah tubuhmu 7 kali. Kenapa 7 kali? Kenapa tidak 5? Kalau di Indonesia barangkali lebih tepat 5, ya. Karena Pancasila itu hanya 5. Ya. Kalau engkau boleh tambah 1, saya percaya engkau di penjara. Ya. Ada yang coba-coba bilang setelah 5 sila ke-5 dia katakan sila ke-6. 6 selesai. Ya, jadi dia baca Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 harusnya sudah berhenti. 6 orang bingung kok ada 6 selesai. Ya. Demikian juga apa yang kita lihat dari perjalanan hidup seorang Naaman. Ya. Harus 7 kali karena 7 itu menceritakan tentang angka kesempurnaan. Ya. Kalau kurang dari itu maka tidak sempurna. Kalau lebih dari itu apalagi. Ya. Semuanya itu melanggar ketentuan Tuhan jika lebih, jika kurang. Padahal tema kita hari ini, turuti ukuran Tuhan. Angka 7 itu telah menjadi ukuran Tuhan. Supaya dia sembuh, supaya dia pulih. Saya katakan tadi kalau cuma 5, saya pastikan dia tidak sembuh. Bahkan mungkin semakin parah. Kalau 9 kali sama juga, semakin parah. Jangan langgar ketentuan Allah. Jangan langgar apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup. Dan kalau ini menjadi pengalaman Nuh dan Naaman pada waktu itu, seharusnya juga ini menjadi pegangan kita sebagai orang-orang percaya. Menjadi pegangan kita sebagai orang yang sudah ditebus dari pelanggaran kesalahan yang sudah berbuah dosa. Ya. Dan dosa itu harus mendapat penghukuman, tetapi lagi-lagi kita telah mendapat kasih karunia. Mendapat anugerah sehingga Allah korbankan anaknya yang tunggal itu bagi kita. Sehingga kita beroleh kemerdekaan. Ya. Kebebasan, tapi bukan sebebas-bebasnya. Kebebasan bukan dalam hal semau kita untuk melakukan sesuatu. Kebebasan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan ingin untuk kita melakukannya. Masih dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Ini adalah cerita lama ya, yang harus kembali diingatkan kepada kita
Sebab ada prinsip firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu berkali-kali disampaikan, tetapi firman Tuhan itu selalu baru. Ya, amin. Firman Tuhan itu selalu baru. Mungkin saudara baru dengar kemarin. Mungkin saudara baru dengar tadi malam. Pagi ini saudara dengar. Mungkin saudara ke tempat lain esok hari. Saudara juga dengar. Tapi ada sesuatu yang baru. Ada rahasia firman yang baru. Yang kita alami setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Ada rahasia besar di setiap firman Tuhan yang kita dengar. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita tahu juga cerita tentang Hizkia. Ya. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ya. Hizkia adalah orang yang taat juga kepada Tuhan. Ya. Dia telah melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Yesaya datang. Membawa kabar baginya, membawa berita, membawa pesan. Kalau sekarang pesan tinggal di ujung jari. Sudah saat ini ujung jari kita bekerja. Saat ini pula pesan itu sampai kepada tujuan. Tapi waktu itu ya, Yesaya harus membawa pesan. Dan pesan ini adalah pesan buruk. Ya. Kalau saya katakan pesan ini pesan buruk. Pesan yang tidak mendatangkan pengharapan. Ya. Karena dia sudah sakit. Hizkia sudah menderita sakit amat sangat. Datanglah berita dari Yesaya. Apa katanya? Sebentar lagi engkau mati. Ya. Biasanya kami hamba-hamba Tuhan kalau dapat berita jemaat sakit, ya kami datang mendoakan. Paling pertama kita tanya dulu sakit apa, atau penyebabnya apa, dan sebagainya. Tapi tanpa basa-basi Yesaya bilang, engkau akan mati tidak lama lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Apakah dia teriak? Kehilangan arah? Tidak. Kata firman Tuhan, dia menghadap dinding. Ya, karena dia dalam keadaan sakit, dipastikan dia ada dalam kamar. Dia menghadap dinding kamar dan dia berdoa. Ya, doanya tidak menyalahi Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tetapi doanya menyampaikan kepada Tuhan dalam bentuk klaim kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia telah berbuat baik, ya, telah melakukan apa yang di mata Tuhan berkenan kepada Tuhan. Jadi saya katakan doa Hizkia itu merupakan klaim kepada Tuhan tentang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang telah dia lakukan sebagai abdi Allah. Hizkia hidup di hadapan Allah dengan setia, dengan tulus, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut. Banyak orang ya, di lingkup pelayanan sekalipun, ya dapat saja dia menunjukkan kesetiaannya, kerajinannya. Tetapi di balik daripada itu ada persungutan, ada perbantahan. Tetapi Hizkia tidak melakukan itu. Kata firman Tuhan kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-20 dan seterusnya. Ya. Ayat yang ketiga kita baca. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Dengan begitu. Ya. Menangis dengan sangat ya, mengklaim kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia hanya sampaikan bahwa dia telah hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Hizkia belum keluar dari pelataran itu. Kembali diperintahkan Tuhan. Katakan kepada Hizkia bahwa engkau belum mati. Engkau akan sembuh
Dan kita tahu Hizkia ditambahkan 15 tahun dalam usia hidupnya. Haleluya. Haleluya. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Ya. Mungkin kita punya rencana yang baik. Mungkin kita mempunyai program yang baik. Tidak apa-apa. Tetapi apakah rencana itu juga telah menjadi rancangan Allah dalam hidupmu? Itu yang harus engkau tanya kepada Tuhan. Masing-masing kita tentu, atau masing-masing saudara tentu mempunyai bidang masing-masing dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencaharian. Ya. Dan pastikan rencanamu itu, cita-citamu itu menjadi rancangan Allah dalam hidupmu, supaya dia mengantar engkau beroleh hal yang luar biasa. Ya. Jangan lantas mau cepat, ya, seperti istilah mau enak, mau cepat karena sudah lapar, sudah kebelet, ya, istilahnya, ya, cari mie instan, ya, supaya cepat. Memang cepat, ya, cepat menikmati, ya, tetapi juga cepat mendapat efek dari makanan yang instan. Ya. Tetapi kalau semuanya kita cita-citakan, kita rencanakan, kita programkan menurut ukuran Allah. Ya. Kenapa Hizkia disembuhkan? Karena ukuran Allah baginya adalah kesetiaannya. Ukuran Allah bagi Hizkia adalah ketaatannya kepada Tuhan. Sekiranya juga Hizkia bersungut-sungut dan berbantah-bantah, itu tidak masuk pada ukuran Allah. Ya. Dan dia pasti tidak ditambahkan 15 tahun usia dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita yang ada, yang telah berikhtiar dan yang telah berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Tidak sekedar kita mengiring Tuhan, tetapi kita tahu mana jalan yang harus kita lewati, yang harus kita lalui menurut kehendak Allah. Sebab masing-masing kita, saya pastikan dapat mengatur dan membuat jalan sendiri. Tetapi persoalannya apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ya. Maka saya katakan, apapun yang menjadi rencana kita, kehendak kita, ya, cita-cita kita, bawa itu kepada Tuhan. Untuk supaya itu selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Tuhan. Sebab tidak sedikit di luar sana, ketika dia telah mengabdikan dirinya dengan baik untuk Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia berbalik dari Allah. Dia berbalik dari Tuhan. Sehingga kemurahan Tuhan lepas dari hidupnya. Ya. Sebaliknya mereka yang jauh, yang tadinya jauh, masih jauh dari Allah. Ya. Ketika mereka mengenal Allah dan datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka Tuhan meniliknya dan mereka juga beroleh apa yang baik dalam kehidupannya. Dan itu harus dilakukan oleh kita, orang-orang percaya. Supaya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik juga harus sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, pasti itu adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Sebagaimana Hizkia melakukannya. Kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Bukan kenal karena kita kenalan, oh nama saya Max Tamon, ya, dia Sadrak, dia Mesak, dia Abednego. Bukan. Ya.
dari firman Tuhan kita mengenal mereka. Ya. Raja menawarkan makanan lezat bagi mereka. Ya. Tetapi mereka tidak melakukan itu karena mereka telah memastikan makanan lezat itu telah lebih dahulu ya dipersembahkan kepada iblis ya. Sehingga mereka katakan apapun yang kami alami kalau kami ada dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat kami ya selamat dari berbagai keadaan. Sehingga kita tahu ya mereka dilempar ke dalam perapian yang luar biasa ya panasnya. Tetapi justru mereka yang melakukan itu melihat di dalam api itu tadinya yang dilempar 3 orang, kok di dalam ada 4 orang. Siapa itu? Allah itu sendiri lewat malaikat yang Tuhan suruh untuk menyelamatkan mereka. Sehingga seharusnya mereka mati, tapi akhirnya mereka selamat. Oleh karena mereka telah menyatakan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka telah menyatakan kesetiaan, komitmen mereka kepada Tuhan. Nah kita dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, komitmen kita adalah sekali Yesus tetap Yesus. Ya, ada teman saya bilang, aduh sebenarnya Yesus. Karena di Manado banyak nama yang sebetulnya nama yang baik, tapi mereka buat nama itu tidak lagi begitu baik ya. Dan orang menganalogikan itu sesuatu yang di luar ya dari kehendak Allah. Ya, terutama kaum wanita, ya, anak-anak remaja. Sebenarnya katanya dia mau ikut Yesus. Tetapi karena dia melihat ya betapa tampangnya Yosis, maka dia ikut Yosis. Ya, seperti itu. Yosis ini nama orang, nama laki-laki. Ya, sehingga orang ini punya orientasi yang berbeda. Seharusnya Yesus, tetapi melihat ya betapa tampangnya tubuh yang kekar, hebatnya Yosis, maka saya harus ikut Yosis. Ini juga lari dari ketentuan Allah, lari dari ukuran Allah. Ya. Oleh sebab itu, apa yang telah menjadi kerinduan kita untuk terus mengiring dan melayani Tuhan? Tentu kerinduan kita untuk supaya kita tetap bertahan mengiring dan melayani Tuhan. Saya sering berkata, janganlah kita tinggalkan Tuhan. Janganlah kita berbalik dari hadapan Tuhan. Berbalik dari hadapan Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Ya. Meninggalkan Tuhan. Di sementara hidup kita telah dituntunnya, dipeliharanya, diberkatinya. Baik itu berkat-berkat jasmani, apatah lagi berkat-berkat rohani. Kalau saudara boleh ada pada pagi hari ini, bukan karena kebaikan saudara, atau kita ada pada pagi hari, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena anugerah Allah. Hanya karena kasih karunia Allah yang memberi engkau kekuatan, yang memberi engkau kesehatan, sehingga engkau dapat melangkah, ya, tinggalkan tempat tinggalmu, rumahmu, ya, untuk supaya engkau menikmati hadirat Allah, kemuliaan Allah dalam ibadah seperti ini. Ada di luar sana satu keluarga jumlahnya 5 orang. Yang ke gereja 2 orang. Yang lain, aduh, mau jaga nih hewan piaraan. Ya. Nanti dia pulang, apa gembala bilang, apa hamba Tuhan bilang, apa pendeta bilang. Ya. Pendeta bilang, ya, rajinlah beribadah. Itu piaraan itu tidak menjadi fokus hidupmu. Ya. Jadi sepertinya orang yang
dalam keluarga yang 5 orang jumlahnya, 2 orang yang beribadah, datang bersaksi kepada 3 orang yang tidak beribadah. Karena mereka menjaga apa yang menurut mereka lebih baik, lebih penting dari sekedar ibadah. Ya, saya percaya saudara-saudara dapat beranjak dari tempat saudara masing-masing. Mengingat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, kemampuan, kesehatan yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah anugerahkan. Sehingga ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita menikmati suasana yang Tuhan karuniakan bagi kita. Keadaan itu kita alami sepanjang minggu yang berjalan ke depan. Ya. Dan kita mensyukuri, hari ini kita mensyukuri karunia Allah, berkat Allah bagi kehidupan kita. Karena Tuhan sudah jaga kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita selama 6 hari seminggu. Ada orang yang katanya yang penting 6 hari. Ya, jadi 6 hari ya dia bekerja, 1 hari dia tinggalkan. Ya. Dia tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, di sementara dia telah diberkati oleh Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan pada kali ini, pada kesempatan ini, untuk supaya kita sebagaimana tema firman Tuhan, supaya kita menuruti ya apa yang menjadi ukuran Allah dalam hidup kita. Ukuran Allah bagi kita adalah firman Tuhan. Di luar firman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pujian tadi oleh peserta NPWC apa tadi? Berkali-kali Tuhan tolong ya. Berkali-kali Tuhan tolong ya. Dalam kesulitan, dalam keadaan apapun. Mungkin kita pernah jatuh miskin, Tuhan tolong. Sudah ditolongnya kita bangkit lagi, berusaha mendapatkan sesuatu. Tuhan karuniakan. Ya. Kita sakit, ya, seperti kesaksian tadi. Ya. Saya kenal Ibu Cia Mangempis ini. Ya. Bukan sekedar kenal begitu, tapi itu pengabdiannya, dedikasinya dalam pelayanan. Ya. Dia taruh. Untuk apa? Bukan mencari ya popularitas, bukan. Tapi betul-betul dilakukan untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, itu. Oleh sebab itu kita yang ada pada pagi hari ini, ya, kita telah dengar apa yang Tuhan nyatakan bagi keluarga Nuh. Ya. Apa yang Tuhan nyatakan bagi Naaman. Apa yang Tuhan nyatakan bagi Hizkia. Itu semua cermin dari ketaatan. Ya. Jadi kalau kita suka Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Luar biasa bukan kekayaan. Bukan kehormatan. Bukan. Hari ini kita punya presiden yang baru. Yang tubuhnya kekar. Yang hebat, yang pintar. Ya, yang dapat membawa negara ini menjadi negara yang sejahtera. Ya, katanya. Ya. Tetapi itu tidak membawa rakyat ini untuk dapat jaminan masuk kerajaan sorga. Tidak. Sejahtera boleh. Kekayaan boleh, kehormatan boleh. Kita orang-orang percaya, kita perlukan itu. Kalau Tuhan izinkan, percayakan itu bagi kita. Kita punya kekayaan, ya, kita punya properti, ya, kita punya kehormatan, kita punya jabatan. Kalau itu memang bagian kita yang Tuhan izinkan bagi kita, ya. Orang di kampung bilang why not? Saya kaget, di kampung ada why not juga ya. Biasanya wifi ada, ini why not juga. Kenapa tidak? Tetapi bukan itu orientasi hidup orang-orang percaya. Orientasi hidup orang-orang percaya adalah keselamatan. Kalau tidak Bapak Ibu tidak usah datang di tempat ini hari ini. Minggu depan tidak usah datang. Karena orientasi kita adalah properti, adalah perolehan, capaian.
keberhasilan sebagai orang yang memang memerlukan itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, orientasi kita adalah keselamatan bagi jiwa kita. Ya, Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Dia telah anugerahkan bagi kita keselamatan yang luar biasa. Yang tidak dapat kita bayar oleh harta kita, oleh kekayaan kita, oleh kehebatan kita. Saya jadi presiden, misalnya, kapan ya? Tidak dapat menggantikan, tidak lantas membuat saya selamat. Tetapi oleh karena kita ini adalah orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus Allah di atas kayu salib di Golgota. Maka saya katakan, marilah tetaplah orientasikan hidup kita kepada keselamatan itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pelayanan. Bukan karena saya hamba Tuhan. Bukan. Sebab sebelum juga saya jadi hamba Tuhan, saya sudah setia. Ya. Saya sudah belajar melayani Tuhan. Saya sudah belajar untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dilakukan. Ya. Itulah yang menjadi bagian kita dalam kehidupan ini, manakala kita menyatakan terus ketertundukan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya hidup kita berarti. Bagian firman Tuhan yang lain, ya, Yesaya 43, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Berkali-kali Dia tolong kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Tapi bagian lain juga dari firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 5. Sekali-kali aku tak pernah biarkan engkau. Sekali-kali aku tak pernah tinggalkan engkau. Ya. Sekali-kali, artinya satu kali pun Tuhan tidak pernah biarkan orang percaya, orang berharap kepadanya. Satu kali pun Dia tak pernah biarkan orang-orang yang menyatakan kesetiaan. Tetapi berkali-kali Dia menolong. Manakala kita dalam kesulitan, mungkin kita pernah gagal dalam usaha, ya, turun dari posisi yang baik sebagai seorang birokrat mungkin, ya. Tetapi kalau Tuhan yang melakukan semuanya itu, maka percayalah Dia terus melakukannya sepanjang kita tetap berlaku setia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita lakukan pujian sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Puji Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, amin. Bapa, ku berterima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Lagi dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bapak Ibu, kita mau ganti lagu Yesus lebih besar dari segala-galanya. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan tidak hanya membawa orang ke neraka karena dia nggak percaya. Tapi Tuhan bisa membawa orang ke neraka karena dia kurang percaya. Haleluya, haleluya. Anda tahu ciri khas orang tidak percaya, setengah percaya, tidak percaya penuh adalah ketika dia mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Ketetapan Tuhan atau ikut mau saya. Tuhan 500 hasta, Tuhan 5 kali saja. Bapak Ibu Saudara, ada orang gak percaya itu yang lebih mengutamakan Tuhan berubah, saya gak berubah. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, dia mau belajar merubah caranya, pendiriannya, hidupnya, sifatnya untuk mengikuti cara Tuhan. Berat memang, sukar memang, tapi kalau kita tunduk, kita ubah hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan, itu berarti kita sedang menempatkan Tuhan lebih besar dari segala-galanya di dalam hidup kita. Angkat hati saudara dan kita nyanyi lagu ini. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih besar Yesus, terlebih besar di dalam, di dalam. Yesus terlebih besar, terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, selama-lamanya. Ada yang mau dibantu doa secara khusus, yang ada keperluan, kebutuhan, boleh bisa datang dengan iman, atau yang mau diangkat, yang mengembalikan milik Tuhan, saudara bisa ke depan. Yesus terlebih besar, Engkau terbesar di hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami akan tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan, kepada aturan Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, kepada syarat yang Tuhan berikan bagi hidup kami Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari hidup kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu.
berkati tangan hamba, memberkati mereka yang datang dengan iman. Haleluya. Yesus lebih besar di dalam. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Beri pujian buat Tuhan kita yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya bahwa kami akan pulang membawa berkat ibadah. Karena janji firman-Mu, ibadah itu mengandung berkat. Janji hari ini, besok, dan yang akan datang. Kami terima berkat dari pujian, kesaksian, bahkan dari firman Allah. Taruh dan patrikan di hidup kami Bapa. Hamba firman-Mu telah berhenti, tapi Roh Kudus gak pernah berhenti Tuhan untuk berbicara dan mengingatkan firman di hidupan kami. Supaya di setiap waktu, di setiap langkah hidup kami pantas bagi kemuliaan Allah. Seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana firman yang kami dengar. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan kami berdoa buat hamba firman Tuhan, Bapak Pendeta Max Tamon diberkati Tuhan dalam pengembalaannya, dalam pekerjaan yang lain Tuhan, terbaik sebagai dosen Tuhan berkati, sebagai kepala keluarga dan seluruh jemaat yang dilayani diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibu-ibu pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan pujian kesaksian hari ini. Berkati Tuhan, lawat Tuhan dengan cinta kasih-Mu Tuhan, semakin pakai mereka dalam panggilan mereka masing-masing dimanapun mereka ada dan pergi Tuhan. Terima kasih buat kami semua yang hadir, kami akan pulang membawa anugerah dan
dan kuat kuasa Tuhan. Tapi kami rindu berdoa buat teman-teman kami, sobat kenalan kami, sesama jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Ulurkan tangan-Mu lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kalau mereka lemah, Tuhan beri kekuatan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka bimbang, Kau tetapkan hati mereka. Bahkan mereka yang malas, Tuhan berikan mereka roh kerajinan kembali Tuhan. Mengingatkan firman yang pernah mereka dengar untuk hidup di dalam hidup mereka, membawa mereka datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama memuliakan akan nama Tuhan. Semua ambil bagian melayani Tuhan di altar ini, diberkati Tuhan. Worship leader, singer, tamborin, pemain musik, semua diberkati Tuhan. Kolek dan usher diberkati Tuhan. Dan kami semua mengalami berkat-berkat Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan, perjalanan pulang anak-anak Tuhan ditolong, dipimpin dan dipelihara sampai tiba di tempat mereka masing-masing. Kami akhiri ibadah ini Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, pulang dan bawalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang hidup menurut patron Tuhan, menurut ketetapan Tuhan, dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang Kau beri hari ini, yang sudah kami terima dan kami akan bawa pulang menjadi bahagia di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena namamu Yesus agung, agungkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat